Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik saja, sehingga Joko tak bisa melihat jelas apa yang terjadi. Namun dia sedikit lega karena bisa terbebas dari Marni. Dia memegangi dadanya yang terasa sakit dan sesak, menggapai apa saja agar dirinya bisa berdiri. Tiba-tiba, sebuah vas bunga jatuh tersenggol oleh tangan Joko. Setelah berhasil berdiri, dia mencoba mengatur nafasnya. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada Santi. "Santi, kamu di mana?" gumamnya dengan suara parau. Dia berjalan ke belakang rumah, mencoba mengikuti langkahnya mencari sang istri di kegelapan malam. Dia menoleh ke segala arah, namun tak ada jejak Santi yang bisa dia lihat di dalam gelapnya seperti ini. Dia harap Santi tak berlari ke hutan larangan yang terkenal dengan keangkerannya. Masuk ke hutan itu sama saja dengan mengantarkan nyawa secara cuma-cuma. Keluar dari kandang harimau, masuk ke kandang singa. "Kemana aku harus mencarimu, Santi?" Joko menoleh ke segala arah, memilih arah mana yang harus dia lewati. Semuanya tampak gelap dan rimbun. Joko berjalan mengikuti kemana arah kakinya melangkah. Dada yang terasa begitu berat untuk diajak bernapas membuat langkahnya tak bisa cepat. Belum lagi kakinya yang dipenuhi luka cakaran membuat dia harus berjalan pincang. Berjalan sembari menahan sakit di sekujur tubuh membuat dia harus sering beristirahat. Setiap kali dia kembali berjalan, Joko selalu merasa ada sesuatu yang mengiringi langkahnya. Namun saat menoleh, dia tak menemukan siapapun. Sekelebatan cahaya hitam dan putih sudah tak dia hiraukan lagi. Apalagi suara-suara hewan malam yang terdengar mengerikan di telinga orang lain justru terasa menenangkan di telinga Joko. Dia menganggapnya sebagai teman perjalanannya. Sudah berjam-jam dia berjalan menyusuri hutan sawit yang seakan tiada ujungnya. Dia akhirnya menyerah untuk malam ini. Tidak menutup kemungkinan jika dadanya akan semakin sakit jika dipaksakan berjalan. Dia berharap besok pagi ada tenaga baru yang lebih besar untuk mencari keberadaan Santi. Joko mencari tanah landai yang tidak begitu rimbun untuk dia beristirahat. Dia duduk kemudian merebahkan diri, merasakan semua rasa sakit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Menatap langit malam tak berbintang sembari meratapi nasib dirinya yang selalu tak beruntung dalam segala aspek kehidupan. Sejak kecil, dia seakan tak diberi nafas untuk menghirup udara segar. Sepanjang hidupnya selalu beriringan dengan kesedihan dan ketakutan. Ada sebuah rasa bersalah yang besar dalam dirinya karena telah membuat Santi ikut terseret dalam masa lalu keluarganya. Hatinya semakin terasa perih karena mengingat keadaan Santi yang sudah pasti sedang tidak baik-baik saja saat ini. Apalagi dalam keadaan hamil besar, sudah pasti membuat dirinya lebih tersiksa. Perlahan Joko memejamkan matanya untuk menimba tenaga yang malam ini sudah terkuras habis. Sedangkan di hutan pinus, Santi masih terjaga karena gigitan serangga yang seperti sedang berpesta menyerang dirinya. Suara cekikikan, geraman, rintihan, serta suara-suara aneh lainnya berdatangan silih berganti, membuat Santi hanya bisa menunduk sembari merapatkan dirinya pada pohon besar yang menjadi tempat dia bersandar. Malam terasa semakin panjang setiap menitnya. Santi terus memegangi perutnya yang terasa semakin sakit. "Apa aku akan melahirkan?" tanya pada diri sendiri. Rasa mulas seperti orang-orang katakan kini bisa dirasakan, namun belum terlalu intens. Usia kandungannya memang sudah memasuki usia 9 bulan, tapi dia tidak siap
jika harus melahirkan di tengah hutan belantara tanpa ada seorang pun yang menemani persalinannya. Apalagi ini merupakan persalinan pertama bagi Santi. Tak ada sedikit pun pengalaman yang dia miliki, karena Santi tak memiliki adik atau keponakan. Jadi dia juga tak ada pernah mengurus bayi. Jangankan pengalaman mengurus bayi, menggendong bayi saja dia tak pernah. Nak, bertahanlah di perut ibu sebentar saja. Setidaknya sampai kita memiliki tempat yang layak. Atau sampai ayahmu menemukan kita. Santi mencoba mengajak bayi dalam kandungannya bicara. Dia tidak bisa membayangkan jika bayinya lahir, sedangkan dia tak membawa sehelai baju bersih pun saat ini. Tangan Santi mencengkram erat ujung bajunya untuk menyalurkan rasa sakitnya. Suara kokok ayam hutan membuatnya sedikit lega. Setidaknya pagi akan segera datang dan dia bisa melanjutkan perjalanan. Atau aku pulang. Dia begitu mengkhawatirkan Joko. Detik demi detik berlalu. Tak terasa, matahari mulai muncul ke permukaan, membawanya rasa aman bagi Santi. Setidaknya hutan pinus ini tak terlalu menyeramkan di siang hari. Ada rasa hangat yang Santi rasakan setelah semalaman berselimutkan rasa dingin yang begitu menusuk tulang. Dia berdiri dengan bantuan sebilah ranting kayu untuk membantunya berjalan. Dia berniat untuk kembali pulang karena tak memiliki tujuan lain selain rumah. Walaupun dia datang di malam hari, tapi dia masih ingat jelas bahwa dia datang dari arah belakang pohon. Sehingga Santi mulai menyusuri jalan yang dia yakini sebagai jalan pulang. Berjalan dengan tertatih-tatih sembari menahan perut yang terasa semakin sakit. Kenapa rasanya selalu kembali ke tempat yang sama? Gumam Santi. Dia mengedarkan pandangannya ke segala arah. Seluruh ukuran pohon pinus itu memang hampir sama, sehingga membuat siapa saja merasa kader. Dia mencoba mengikat beberapa pohon pinus yang dia lewati dengan rumput liar. Tujuannya sebagai petunjuk jika nanti dia bertemu pohon yang sama. Namun setelah sekian lama berjalan, tak dia temukan lagi pohon pinus yang terikat rumput. Tapi kenapa dia selalu merasa kembali ke tempat yang sama? Sedangkan Joko merasa tidurnya terusik dengan cahaya matahari yang memancar dari ufuk timur. Suara gaduh burung di langit juga ikut membangunkan Joko dari tidur nyenyaknya. Rasa lelah membuat tidurnya terasa nyenyak walaupun beralaskan rumput liar dan berselimutkan nyamuk hutan. Dadanya masih terasa sakit, namun lebih baik daripada semalam. Joko duduk sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya mencari Santi. Pantas saja terasa nyeri. Joko mengusap hasil cakaran Marni yang sampai merobek celananya. Dia kembali berjalan membelah hutan sawit yang entah di mana ujungnya. Joko menyipitkan matanya kalau Santi terlihat dari kejauhan. Santi. Namun mata Joko justru fokus pada cairan berwarna merah yang berjatuhan di atas rumput. Secercah harapan kembali muncul dalam diri Joko, walaupun itu artinya Santi terluka. Joko mengencangkan panggilannya, walaupun itu membuat dadanya semakin terasa sakit. Noda darah itu tiba-tiba hilang di perbatasan hutan sawit dan hutan pinus. Namun Joko merasa bimbang untuk masuk hutan itu. Setelah menggemuruh dengan hatinya, akhirnya Joko memberanikan diri memasuki hutan pinus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hutan ini bukan termasuk area hutan larangan, ucapnya. Ada rasa yang berbeda saat dia masuk ke dalam hutan pinus itu. Pencariannya semakin sulit karena noda darah itu sangat sulit ditemukan di daun kering yang berwarna coklat. Berbeda dengan di hutan sawit yang kontras dengan warna hijau. Namun semakin jauh, dia bisa melihat dengan jelas tapak kaki Santi di lumut yang sedikit basah. Hingga akhirnya, setelah sekian lama berjalan,
Joko menemukan sebuah robekan baju Santi kenakan terakhir kali. Beberapa daun kering yang terlihat lepek juga menandakan jika pernah ada kehidupan yang menginjaknya dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan di desa Wanima, Kiai Abdullah mengajak Pak D, Bayu dan Ahmad untuk kembali ke rumah Joko. Dia tak ingin mengganggu penghuni rumah Yuwati yang semakin menunjukkan keberadaannya. Saat ini Santi dan Joko yang lebih penting baginya. Pak Bayu dan Pak Ahmad, tolong bantu saya dengan bacaan ayat kursi, ucap Kiai Abdullah saat dia akan memulai pencarian. Kiai Abdullah duduk di lantai dengan Pak D Bayu dan Ahmad di belakangnya. Dia mulai memejamkan matanya diiringi dengan kalimatullah yang khusyuk. Warna hitam yang dia lihat perlahan-lahan memudar saat doa yang dia ucapkan lebih khusyuk. Samar-samar dia bisa melihat Santi dan Joko yang berjalan pincang, namun entah di mana. Dia hanya merasa jika Santi berada sangat jauh sekali. Sejauh apapun itu, Kiai Abdullah percaya jika doa akan tetap sampai. Kiai Abdullah menyelesaikan bacaan doanya setelah berhasil menemukan Santi dan Joko. Dia kembali membuka mata kemudian berbalik ke belakang. Pak D Bayu dan Ahmad sontak berhenti melantunkan ayat kursi yang diperintahkan. "Bagaimana Pak Kiai?" tanya Ahmad dengan wajah berharap. Kiai Abdullah tak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah dua laki-laki yang sedang mengharap kabar tentang keluarga mereka. Kiai Abdullah mencari cara bagaimana memberitahu hal yang mungkin membuat mereka berdua lebih khawatir. "Katakan saja Pak Kiai, saya siap," ucap Pak D Bayu dengan suara lirih. "Begini, saya sudah menemukan keberadaan Joko dan Santi. Namun saat ini mereka sedang tidak baik-baik saja. Keduanya terpisah, walaupun berada di satu daerah yang sama. Keduanya juga terluka cukup serius. Tapi saya yakin mereka anak-anak yang kuat dan dapat menahannya. Yang membuat saya bingung, mereka berdua terasa sangat jauh sekali dari tempat ini. Padahal tadi malam mereka masih berada di rumah ini. Rasanya tidak mungkin sejauh itu mereka berjalan jika tidak ada campur tangan tipu daya setan," jawab Kiai Abdullah diiringi hembusan nafas kasar. Tetesan air mata mulai luruh dari pelupuk mata Ahmad. Selama ini dia selalu tegar melewati berbagai masalah. Namun jika sudah menyangkut keluarga, dirinya juga bisa rapuh. "Di tempat seperti apa mereka berada saat ini Pak Kiai?" "Saya hafal semua tempat di desa ini. Siapa tahu kita bisa menjemput mereka sekarang juga," ujar Pak D Bayu dengan antusias. Tempat itu hening. Banyak pohon-pohon besar menjulang tinggi. Persis seperti hutan pinus. Sepertinya jarang terjamah manusia, jawab Kiai Abdullah sembari membayangkan kembali apa yang dia lihat tadi. Pak D Bayu mengerutkan dahinya, menerka-nerka tempat apa yang kiranya sedang Santi dan Joko lalui saat ini. Tapi desa ini hanya didominasi perkebunan sawit, ladang sayur, dan juga persawahan. Sedangkan pohon sawit hanya beberapa meter saja tingginya, ucap Pak D Bayu. Sedangkan hutan larangan dia tak bisa menjelaskan, karena seumur hidupnya dia tak pernah menginjakkan kaki di sana. "Saya harus mencari Santi, kemanapun akan saya cari Pak Kiai." Ahmad yang semula terlihat lemas tiba-tiba meluruskan duduknya. "Sayangnya kita tidak tahu keberadaan mereka di mana Pak Ahmad," jawab Kiai Abdullah. "Tapi saya yakin mereka tidak akan jauh dari daerah ini Pak Kiai," tegasnya. "Baiklah, kita cari mereka sekarang juga. Tapi Pak Ahmad harus ingat, kalau kita harus segera pulang ke kota malam ini juga. Saya harap jika pencarian kita tidak membuahkan hasil hingga sore hari, Pak Ahmad bisa legowo dan menyerahkan semuanya pada saya. Saya akan bantu mereka dengan doa dari kejauhan," ucap Kiai Abdullah.
Ahmad sebenarnya tidak setuju. Dia ingin tetap mencari Santi hingga ketemu tanpa batas waktu. Namun dia juga tidak bisa mangkir dari perjanjian. Syukur-syukur Kiai Abdullah masih mau membantu. Dia tidak menyangka jika kejadian akan seperti ini. Andai saja dia datang 1 hari lebih awal, mungkin ceritanya berbeda. Namun semuanya kembali lagi pada takdir. Ahmad hanya perlu mempersiapkan mental jika nanti tak menemukan Santi dan Joko. Apa yang akan dia jelaskan pada Asri nanti? Pak Bayu, bisa tunjukkan kami jalan? Tanya Kiai Abdullah. Bisa Pak Kiai. Kalau perlu, saya akan meminta bantuan warga desa. Siapa tahu lebih banyak yang mencari, lebih cepat pula Santi dan Joko ditemukan. Jawab Pade Bayu dengan mantap. Iya, itu lebih baik lagi, ujar Ahmad. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya mereka hanya memiliki waktu 2 atau 3 jam saja untuk pencarian. Mereka melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum berangkat menyusuri hutan. Pade Bayu meminta bantuan warga untuk ikut dalam pencarian. Namun tak sedikit warga yang menolak dengan berbagai alasan. Kebanyakan dari mereka beralasan lelah karena baru pulang dari ladang atau sawah. Padahal sebenarnya warga sudah tak ingin lagi ikut campur dengan segala urusan yang menyangkut keluarga Iwati. Bahkan seluruh warga sudah sepakat untuk tak datang di acara tahlilan hari keempat nanti. 9 orang warga yang datang di hari ketiga semuanya terdampak teror kutuk pintu tengah malam yang dia yakini dilakukan oleh arwah Yuati. Yang lebih parahnya, semua anak kecil yang rumahnya diteror oleh Yuati serentak terkena demam pagi tadi. Pak Kiai, Pak Ahmad, hanya mereka yang bersedia ikut mencari. Pade Bayu datang dengan 3 orang bapak-bapak yang bersedia ikut dalam pencarian. Tidak apa-apa, kita berangkat sekarang juga, ajak Ahmad yang langsung berdiri dari duduknya. Dia tak ingin membuang waktu lagi. Kita cari kemana dulu Pak Kiai? Tanya Pade Bayu. Kiai Abdullah menoleh ke segala arah. Entah kenapa instingnya tak bisa digunakan. Desa ini sungguh berbeda dengan daerah yang lain. Saya serahkan semuanya pada Pak Ahmad saja, jawab Kiai Abdullah. Bagaimana Pak Ahmad? Mungkin kita coba ke perkebunan sawit, jawab Ahmad. Ladang dan sawah sepertinya tidak mungkin. Ke-6 orang itu langsung bergegas menuju perkebunan sawit yang ada di belakang rumah Santi. Mereka terus-menerus meneriakkan nama Joko dan Santi. Mereka lebih memilih jalan yang sering dilalui warga dibanding harus berusukan ke dalam perkebunan ilalang. Bahaya seperti ular dan duri bisa mengintai mereka kapan saja. 1 jam mereka berjalan. Tak ada apapun yang menjadi petunjuk. Semuanya terasa sia-sia. Tapi mereka tetap memanfaatkan waktu yang tersisa. Sampai 2 jam pencarian, mereka juga belum menemukan apapun. Namun Kiai Abdullah merasa jika tempat itu pernah dilalui oleh Santi ataupun Joko. Ikuti saya, ucap Kiai Abdullah. Ahmad langsung berlari ke arah Kiai Abdullah dengan antusias. Lihat ini, seperti ada jejak seseorang yang membuka jalur. Kiai Abdullah menunjukkan semak ilalang yang terlihat lecet karena dipijakan. Ayo, kita ikuti, ajak Ahmad. Hampir 20 meter mereka berjalan, namun tiba-tiba jejak itu menghilang. Semua orang menajamkan penglihatan ke segala arah. Namun jejak itu memang berhenti di depan mereka begitu saja. Mungkin itu jejak hewan buas atau orang utan yang melanjutkan perjalanannya di atas pohon, ucap salah satu teman Pade Bayu sembari usulan. Bisa jadi, timpal yang lainnya. Harapan Ahmad kembali sirna mendengar hal itu. Begitu juga dengan Pade Bayu. Apa yang diusulkan memang ada benarnya juga.
Isa Ahmad dengan pandangan yang terus berkelana. Mata Kiai Abdullah memandang lurus ke depan. Dia rasa itu bukan sekedar jejak hewan buas, melainkan memang jejak Santi atau Joko. Hanya saja, tipu daya setan ikut mencampuri. Lamat-lamat penglihatan Kiai Abdullah mulai berbeda. Ada sebuah cahaya berwarna bening membentuk sebuah dinding yang tak bisa diukur tinggi dan lebarnya. Kiai Abdullah beranggapan jika dinding itu adalah dinding pemisah antara dunia gaib dan dunia nyata. Yang lainnya hanya mondar-mandir sembari beradu argumen. Tak ada di antara mereka yang bisa melihat dinding itu. Dalam pandangan mereka, itu hanya hutan sawit biasa seperti yang saat ini mereka pijak. Takdir seperti apa yang sebenarnya Engkau rencanakan untuk mereka berdua, ya Allah? Batin Kiai Abdullah. Dia bukan tak berani masuk ke dalam sana. Hanya saja, dia tidak bisa memprediksikan apa yang ada di dalamnya. Apalagi saat ini, dia membawa rombongan. Akan sangat berbahaya bagi mereka yang awam. Sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia seperti itu, Kiai Abdullah sangat paham jika keluar dari dunia gaib tak semudah masuk ke dalamnya. Sedangkan saat ini, dia memiliki ratusan santri, keluarga, kerabat, dan mungkin orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dia tak bisa egois mempertahankan nyawa demi 2 orang saja. Kendati begitu, dia merasa bertanggung jawab pada Santi dan Joko. Kiai Abdullah tahu jika di dalam sana, Santi dan Joko sedang terpisah dan memerlukan bantuannya. Kiai Abdullah mencabut 2 lembar ilalang yang masih berwarna hijau. Dia memejamkan matanya sembari menggenggam erat 2 lembar ilalang itu. Ya Allah, pertemukanlah dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari segala bentuk mara bahaya dan tipu daya setan yang menyesatkan manusia. Hanya Engkau sebaik-baik penolong bagi keduanya. Ucap Kiai Abdullah dengan pelan, dilanjutkan dengan beberapa bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dia membuka mata, kemudian mengikat 2 lembar ilalang yang sejak tadi dia genggam. Kemudian berjalan ke arah dinding gaib yang ada di depannya. Dilemparnya ikatan ilalang sampai menembus dinding gaib. Sangat besar harapan Kiai Abdullah agar mereka lekas bertemu dan bersatu seperti 2 lembar ilalang yang dia lempar. 5 orang di belakangnya menatap Kiai Abdullah dengan heran. Ada apa Pak Kiai? Apa ada jejak baru? Ahmad mendekat, namun segera dicegat oleh Kiai Abdullah agar Ahmad tak melewati batas. Tidak ada. Mari kembali ke rombongan. Ahmad mau tak mau mengikuti langkah Kiai Abdullah. Hari sudah hampir malam. Sebaiknya kita pulang daripada kita ikut tersesat, ajak Kiai Abdullah. 3 orang teman Pade Bayu mengangguk setuju. Biasanya jam 5 mereka sudah masuk rumah dan tak akan keluar lagi hingga besok pagi. Sedangkan saat ini, hari sudah mulai gelap dan mereka masih berada di antah berantah seperti ini. Sedangkan Ahmad dan Pade Bayu tak merespon. Mereka sebenarnya masih ingin mencari, namun sayang, keadaannya tak memungkinkan. Mereka tak membawa perbekalan, senter atau baju hangat untuk menunjang pencarian. Belum lagi jika ada hewan buas yang menyerang, mereka sama saja menjemput bahaya jika memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Pak Ahmad, Pak Bayu, saya harap kalian mau berbesar hati untuk mengakhiri pencarian dan menyerahkan semuanya pada saya. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu mereka dimanapun mereka berada. Ucap Kiai Abdullah dengan tulus. Walau berat, saya percayakan pada Pak Kiai. Terima kasih telah bersedia membantu keluarga saya. Ucap Pade Bayu dengan pasrah. Syukurlah. Terima kasih atas kepercayaan Pak Bayu. Kiai Abdullah merasa lega. Bagaimana dengan Pak Ahmad? Dia kemudian beralih pada Ahmad yang sejak tadi hanya melamun. Saya juga percayakan semuanya pada Pak Kiai. Ahmad pasrah untuk saat ini.
Namun dia tidak menutup kemungkinan jika beberapa hari ke depan usaha Kiai Abdullah tak membuahkan hasil, maka dia akan mengerahkan tim untuk mencari keberadaan Santi dan Joko. Alhamdulillah, kalau begitu sekarang kita pulang sebelum hari semakin sore. Mereka berenam kembali ke desa Wanimah. Butuh waktu 3 jam lebih untuk sampai di sana. Jalanan yang terjal serta penerangan yang sangat minim membuat mereka tak bisa melangkah cepat. Mereka juga harus waspada dengan serangan hewan buas atau ular. Untuk malam ini, rencananya Ahmad dan Kiai Abdullah akan menginap di rumah Pade Bayu. Karena rakit sudah tak beroperasi hingga mereka tak akan bisa menyeberangi sungai. Besok pagi Pade Bayu akan mengantar mereka hingga ke tempat penyeberangan. Sedangkan Santi berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin terasa sakit. Belum lagi luka di lutut yang mulai membengkak karena terus dibawa berjalan, dan puluhan luka lainnya yang berasal dari gesekan ranting yang memenuhi kaki dan tangannya. Entah mengapa, sejauh apapun dia berjalan, hutan pinus itu seperti tidak ada habisnya. Entah hutan ini yang memang luas, atau memang Santi yang hanya berputar-putar di situ-situ saja. Dia duduk di bawah pohon rindang untuk mengembalikan tenaganya yang sudah terkuras habis seharian. Kemana lagi aku harus berjalan, ya Allah? Gumam Santi sembari menyangga perutnya yang sakit. Sungguh dia tak ingin mengulang malam yang mengerikan untuk kedua kalinya di malam hutan ini. Sedangkan saat ini hari sudah semakin sore. Suara hewan malam juga sudah mulai terdengar, pertanda malam akan segera datang. Tak ada asupan makanan sedikit pun hari ini. Hanya air putih yang dia temukan di genangan tanah beralaskan daun kering. Walaupun merasa kurang yakin, tapi hanya itu yang bisa dia minum. Perutnya berbunyi, nyaring, saat melihat beberapa ekor monyet melintas sembari menggenggam buah-buahan hutan di tangan mereka. Bruk, satu buah jambu jatuh tak jauh di dekat Santi duduk. Dengan sisa tenaga, dia mendekat kemudian memakannya dengan lahap. Tak apa bekas monyet, gumamnya. Setidaknya itu bisa memberi nutrisi untuk janin dalam kandungannya. Santi berdiri dengan susah payah. Sepertinya mau tidak mau, dia harus bermalam untuk kedua kalinya di hutan ini. Santi berjalan untuk mencari pohon yang lebih nyaman untuk dia bersandar. Senja sepertinya akan segera berakhir. Langit berwarna orange itu perlahan berubah menjadi gelap, mendatangkan suasana mencekam seperti kemarin. Santi berhenti, kemudian menoleh ke segala arah. Telinganya seperti mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berputar mengelilingi dirinya. "Apa ada orang?" teriaknya, sembari berputar mencari sumber suara. Suara itu terus berputar, membuat kepala Santi terasa pusing. Namun suara itu perlahan menghilang terbawa angin. Santi ambruk di tanah dengan air mata yang semakin deras. Suara itu suara laki-laki. Namun entah mengapa, dalam pikiran langsung terlintas wajah Ahmad. "Bapak," ucap Santi dengan suara parau. Dia menangis membayangkan wajah Ahmad dan Asri. Tak bisa dibayangkan bagaimana mental Santi saat ini. Takut dan cemas berbaur menjadi satu dan tak kunjung hilang dalam dirinya sejak 1 hari 1 malam ini. "Santi!" Santi menajamkan pendengarannya, memastikan apakah dia berhalusinasi atau bukan. "Mas Joko, itu suara Mas Joko. Aku tidak mungkin berhalusinasi." Santi segera menghapus air matanya, lalu berdiri dengan cepat. Matanya menyisir seluruh area hutan yang mulai gelap. Mas Herman!" teriak Santi sembari berjalan tak tentu arah. Sedangkan di sisi lain, Joko memang meneriakkan nama Santi sejak pagi. Namun hal itu tak membuahkan hasil, sehingga dia berhenti mengharapkan Santi masih berada di hutan ini. Joko mengira
jika Santi mungkin sudah pulang ke rumah dan hanya dialah yang tersesat di hutan ini. Hal yang dirasakan Santi juga Joko rasakan. Dia merasa jika hutan ini memang tidak ada ujungnya. Dia sempat berpikir jika kemungkinan dia akan berakhir di hutan ini, entah karena hewan buas, makhluk halus, atau mungkin saja mati kelaparan. Joko sudah pasrah pada nasibnya jika memang dia harus berakhir di hutan ini. Namun suara orang mengaji itu juga menghampiri Joko. Suara itu membangkitkan lagi semangat Joko untuk bisa keluar dari hutan pinus terkutuk ini. Setelah suara itu menghilang, samar-samar dia mendengar suara Santi yang memanggil dirinya, namun entah dari arah mana. Joko berlari sembari balik meneriakkan nama Santi. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.